Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Askar Mawarni, NIM 2018-56001, Program Studi S1 Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Papua. Tugas dari mata kuliah Ilmu Ternak Perah dengan judul Proses Sintesis Susu. Proses sintesis susu terdapat 5 jalur yang bekerja secara sendiri-sendiri dalam waktu yang bersamaan. Jalur yang pertama ada jalur eksositosis, yang kedua ada jalur pembentukan lemak, yang ketiga ada jalur transport apikal, yang keempat ada jalur transitosit, dan yang kelima ada jalur paraseluler. Berikut saya akan menjelaskan satu persatu dari kelima jalur tersebut. Pada jalur eksositosis terjadi pembentukan protein dan laktosa. Yang pertama, sintesis protein membutuhkan asam amino, peptida, dan plasma protein. Mekanismenya yaitu kapiler-kapiler darah yang diserap oleh sel epitel akan masuk ke RER dan memberikan sinyal kepada nukleus untuk melakukan transkrip DNA. Dan lalu dikirim ke ribosom, melakukan translasi atau penggabungan, dan terbentuklah protein baru yang masuk ke dalam badan Golgi. Yang kedua yaitu sintesa laktosa, di mana bahan-bahan yang digunakan yaitu satu molekul glukosa diubah menjadi galaktosa dan satu molekul glukosa menjadi glukosa. Mekanismenya yaitu kapiler-kapiler darah diserap oleh sel epitel melalui badan Golgi. Langsung terbentuk laktosa dan ada enzim laktosintesis. Glukosa dan galaktosa menjadi laktosa, lalu diselubungi oleh vesikel. Protein laktosa menuju apikal menempel pada dinding atau kantung lalu pecah, kemudian keluar volumen. Jalur yang kedua ada pembentukan lemak. Pembentukan lemak dibutuhkan fruktosa yaitu asam asetat, hipiselida, dan beta hidroksibutirat. Ketiga nutrien tadi dibawa oleh kapiler darah menuju SER. Di SER dibungkus oleh membran fosfolipid kemudian menempel pada apikal. Tidak pecah dan bergerak ke rumen dalam bentuk telur bulat. Kemudian jalur yang ketiga ada transport apikal. Pada transport apikal terjadi penyerapan mikromineral seperti contohnya sodium, potasium, klorida, monosakarida, dan air. Mereka ini diserap langsung oleh rumen yang bersifat bolak-balik. Jalur yang keempat ada transitosit. Terjadi penyerapan protein yang tidak disintesa, contohnya imunoglobulin dan serum albumin. Kedua nutrien tadi bergerak ke arah apikal dan langsung masuk ke rumen. Berikut jalur yang kelima ada paraseluler. Dalam paraseluler ini terjadi ketika partus dan masitis. Pada saat partus, aktivitas hormonal menyebabkan sel epitel membesar dan rumen tertekan sehingga sel epitel merenggang hingga kolesterol keluar. Pada saat masitis, bakteri akan masuk melalui puting ambing. Bakteri masuk menyebabkan sel epitel merenggang dan organel yang di sini akan rusak. Sekian penjelasan tentang proses sintesis susu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.